Ya pemirsa, 7 bangunan di Cilincing, Jakarta Utara ludes terbakar diduga api berasal dari korsleting listrik di rumah warga. Kobaran api terus membesar dan membakar pemukiman warga yang berada di Gang Swadaya 1, Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Rabu malam. Api dengan cepat merambat hingga membakar 7 bangunan yang terdiri dari rumah warga, bengkel, dan pengepul barang bekas. Selain 7 bangunan, 2 kendaraan roda 2 dan 1 kendaraan roda 4 ikut terbakar. Api padam setelah petugas damkar menerjunkan 13 unit mobil pemadam kebakaran. Damkar sendiri setelah masuk, ini banyak kendala karena akses dilalui mobil kami gede, jalan kecil nggak bisa. Nah, pemadaman dengan unit air dengan unit itu ada keterbatasannya, sempat kehabisan ya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah warga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu sebuah apartemen di Surabaya, Jawa Timur yang dalam proses pembangunan juga terbakar. Kebakaran yang terjadi di lantai 15 apartemen itu sempat membuat panik pekerja proyek. Dalam rekaman kamera amatir, asap tebal kehitaman keluar dari sebuah apartemen yang masih dalam proses pembangunan di kawasan Pakuan City, Surabaya. Asap tebal yang keluar dari lantai 15 proyek gedung apartemen ini diduga berasal dari korsleting panel listrik. Api sempat menjalar melalui instalasi kabel listrik hingga lantai 27. Petugas pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Surabaya yang datang ke lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 20 mobil damkar. Melakukan pemadaman mulai dari lantai 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu memang ada titik apinya sampai titik akhir memang sampai lantai 27. Meski tidak ada korban jiwa, namun kebakaran sempat membuat panik pekerja proyek. Akibat kejadian ini, pekerjaan proyek apartemen dihentikan sementara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bakamla menyelamatkan kebakaran kapal KM Alexindo 8 di perairan Labu Jangkar, Tanjung Pinggir, Batam. Catamara 508 melakukan patroli Garda Nusa 2 di sekitar perairan Selat Singapura mendapatkan informasi kebakaran KM Alexindo 8. Kebakaran KM Alexindo 8 terjadi karena korsleting listrik. Catamara 508 langsung mengevakuasi ABK dari KM Alexindo 8 untuk diberikan pertolongan. Hasil evakuasi ada 15 orang dengan 1 orang terluka bakar ringan dan namun tidak ada korban jiwa. Tim SAR gabungan menemukan helikopter yang sebelumnya dinyatakan hilang di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Saat ditemukan, helikopter hancur dan 3 penumpang dinyatakan tewas. Pilot dan kopilot helikopter Bell 429 serta 1 orang penumpangnya ditemukan tewas di hutan sekitar 16 km dari lokasi tambang PT Wedabay Nikel di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Tim SAR gabungan yang menemukan ketiga korban langsung berupaya mengevakuasi jenazah korban yang terjebak di antara reruntuhan pesawat dan pepohonan. Tidak mudah mengeluarkan jenazah para korban karena kondisi helikopter rusak berat, terjepit di antara pepohonan tumbang. Setelah berhasil dievakuasi, ketiga jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Weda dengan menggunakan helikopter perusahaan. Kalau untuk dugaan sementara kita tidak mengetahui dugaan sementara karena informasinya begitu kita dapat informasi bahwa itu adalah mengalami lost contact. Memang pada saat itu cuaca mendukung, setelah begitu terbang kondisinya angin dan hujan. Ketiga korban, pilot Agus Sunario, kopilot Septian, dan penumpang Umar Ali hilang kontak sejak Selasa siang.
Helikopter disewa perusahaan tambang nikel membawa kebutuhan logistik perusahaan. Dari Ternate, Maluku Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa merespon serius terkait perundungan dan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah di Binus School Serpong. Semua pelaku yang terlibat perundungan dikeluarkan oleh sekolah. Melalui keterangan tertulis, Binus School menerapkan zero tolerance policy dan mengecam segala bentuk kekerasan baik di dalam maupun luar sekolah. Pihak sekolah juga telah melakukan investigasi secara intensif. Hasilnya seluruh siswa yang terbukti melakukan tindakan kekerasan dikeluarkan dari sekolah. Salah satu siswa yang terlibat diketahui sebagai putra sulung Vincent Rompis yang dikabarkan sudah mendapatkan hukuman drop out. Sedangkan siswa yang diketahui menyaksikan kejadian tersebut, tetapi tidak melakukan tindakan pertolongan atau pencegahan juga ikut mendapat sanksi disiplin keras. Selain itu, kasus perkara perundungan siswa Binus School Serpong naik ke penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selebritas Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Dante diduga ditenggelamkan oleh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Kasih tahu ya teman-teman ya. Mbak. Penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus kematian anak artis Tamara Tiasmara yang diduga tewas ditenggelamkan oleh kekasihnya Yuda Arfandi. Tamara Tiasmara dan ibundanya penuhi panggilan untuk pemeriksaan lanjutan sebagai saksi terkait kasus kematian anaknya. Penyidik juga memeriksa ahli renang dan pihak sekolah yang sebelumnya menyebut bahwa Raden Adante Khalif tidak bisa berenang. Namun, Tamara Tiasmara tidak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan hari ini dan memilih diam pada saat ditanya oleh awak media. Sebelumnya, Dante, anak dari selebritas Tamara Tiasmara, meninggal dunia karena tenggelam saat berenang di kolam renang Palem Tirta Mas di kawasan Durensawit, Jakarta pada 27 Januari lalu.